kalau dalam proses konseling masalah itu akan dirahasiakan dan klien itu apa ke kalian berdua, nah itu akan diminta untuk terbuka untuk terbuka memberitahu apa masalahnya agar konselor bisa mudah membantu pengentasan masalahnya. Jadi tenang aja, ini akan dirahasiakan. Kalau ini untuk waktunya itu gimana? Untuk waktunya itu pada satu kali proses konseling itu memakan waktu 30 sampai 45 menit. Dan untuk pertemuannya itu dalam satu kali pertemuan, kalau misalnya masalahnya sudah selesai maka pertemuan akan selesai di hari itu. Tapi jika belum selesai itu akan dilanjutkan di beberapa hari kemudian sesuai dengan keputusan bersama gitu. Nah, jadi kalau datang ke sini nih ada masalah apa nih, ada yang mau cerita? Mungkin dari Dea ya, dari kakaknya jenis apa nih? Iya, mungkin ada ya sedikit lah gitu kan. Masalah yang kayak adiknya itu kurang peka orangnya. Jadi kan kalau misalnya, padahal kan kayak kalau misalnya kita mau pergi gitu kan, ya nanti kan udah tahu gitu lah dia kan. Ya, harusnya ya dia peka tuh tanpa dibilang itu, ya ngikut apa yang dilakuin gitu kan. Kalau nggak mesti lah harus bilang dulu kan, baru dia gerak. Oh, berarti dia merasa adik ini kurang peka gitu ya. Iya. Jadi ini kurang peka sama kakaknya kayak gitu kan. Dia merasa nggak sih kalau misalnya dia itu merasa kurang peka gitu, atau misalnya ada permasalahan lain gitu dengan kakaknya? Bukan kurang peka ya kak sebenarnya, tapi karena ya malas aja. Males aja. Nah, kalau boleh tahu timbulnya males itu kenapa gitu? Kok kan kayak mau pergi tadi ya katanya ya, kayak mau kemana-mana gitu pasti dia nih lama gitu. Kayak gitu. Kalau Dwi bisa kasih tau nggak sih? Pasti kita punya alasan gitu kan. Males lah kayak gitu. Tadi kan kak dia bilangnya tanpa dikasih tahu gitu kan. Nggak tahu sih kak, ini memang kemudian gitu kak, kayak gitu. Kalau misalnya dikasih tahu kan mau pergi, nah tuh ada kenapa dia udah nggak mau, lama jadinya, lama-lama geraknya. Kalau nggak dikasih tahu, tapi kadang-kadang sih kayak gitu. Oh, berarti sebelumnya kalau boleh tahu, Berarti kayak lebih dari mood gitu. oh berarti kayak misalnya apa yang mau diajak ada gitu kayak lagi suasana hati lagi nggak baik kayak gitu ya. Kalau sebelumnya boleh tahu nggak sih kak, kalian ini kan udah kuliah ya, untuk semesternya semester berapa nih? Emang Oh kadang semester 6, kalau Dwi semester 2 kak. oh semester 2, berarti jaraknya itu sekitar 2 tahun ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau ini kan ada perbandingan semester gitu kan, ya sebenarnya Dwi adanya gitu kan. Dwi pernah nggak sih melihat kakak itu kayak capek kayak gitu? Kalau di pas ini dia tengok ya kak, dia kayak nggak pernah capek, biasa aja. Oh berarti Dwi itu kayak Kurang peka. kan kok bukan kurang peka, memang kalian merasakan kayak gitu. Ya, dia kan udah betul berarti dia kurang peka kan. Kalau
Kak Dea tuh merasa kalau Dwi punya masalah dengan teman, jadi kayak kena Kak Dea juga kena imbasnya kayak Iya. gitu. Nah, terus apa sih harapan Kak Dea gitu untuk Dwi gitu biar nggak kayak gitu lagi Dwi kayak gitu? Iya, kalau harapan sih simpel gitu, dia harus tekan kayak yang tadi kan diajak kemana mana ya, kalau orang udah siap ya dia juga gitu, jangan main HP aja gitu, kayak pura-pura nggak tahu gitu kan. Oh, berarti itu buat hati Kak Dea kesel gitu. Iya. Dwi punya nggak sih alasan tersendiri gitu selain karena ujian dan sementara kan ini kakak ya kan kakak langsung yang ngajak gitu pergi. Terus Dwi kayak merasa udahlah males lah kayak gitu. Memang apa sih yang buatnya tuh? Kenapa ya Kak? Kenapa ya? Kenapa? Nggak tahu sih Kak. Oh, ini sih, kami sering kalau sebelum pergi itu pasti berantem. Ya mungkin ada slack dikit gitu. Nah jadi itu dia kayak ketika ketika Kak Dea tuh nyuruh untuk cepat cepat sana, cepat siap-siap untuk pergi. Dia nggak mau Jadi Dwi merasa karena sebelumnya udah seleksi gitu, jadi Dwi merasa budi ya gitu ya dan kalau mau pergi kan, jadi males bawaannya. Kalau untuk ada sendiri memangnya apa sih yang membuat berantem atau gitu sebelum pergi gitu biasanya? Ya biasanya sih mungkin kayak no, mungkin dia tuh kayak udah ada ngeliat gitu loh, dia tuh salah dia Nah, kayak apa yang dilakuin kakaknya tuh tak ditengoknya gitu. Dan mungkin paling sebelumnya tuh udah janjian nggak sih kalau misalnya mau nanti kakak pulang ini kita kesini ya kayak gitu? nanti pernah tuh waktu tuh ada malam nanti malam aja gitu kan, udah malam tuh terus pas udah malam tuh udah orang ada di baju dia masih berani mati. Apa Dwi yang boleh? Kadang-kadang aja sih kayak gitu, kadang dulu yang udah siap dia nggak dia udah siap gitu. Nah kadang-kadang kayak balas tapi keseringan dia yang kayak gitu. Oh, berarti permasalahan yang sering terjadi itu ya kan kayak inginnya tuh kalau satu siap-siap semua siap-siap kayak gitu. Iya. Tapi Kak Dea merasa Dwi ini selalu kayak gini, sedangkan Dwi merasa Kak Dea sering juga kayak gitu ganti-gantian kayak gitu ya. Kalau boleh tahu nih apa sih harapan apa Kak Dea untuk Dwi gitu? Kalau harapannya sih ya dia tuh lebih itulah peka lagi gitu kan orang ya tahu lah kayak mana kondisi gitu kan orang itu gimana. Kalau untuk Dwi punya nggak sih harapan untuk Kak Dea? Kalau Kak Dea kan mintanya Dwi ini lebih peka gitu ke depannya kan. Nah habis itu Dwi Lebih peka kerawang pikiran orang gitu ya. berarti karena Dwi tuh nggak bisa ya kayak gitu ya, berarti apa tuh harus dibilang kayak gitu ya. Oh berarti Dwi tuh sifatnya orang yang kayak gitu, dia tuh nggak bisa dia nggak belum terlatih begitu mungkin, apa jiwa kepekaannya tuh belum terlatih, dia tuh jadi pengennya dikasih tahu apalagi dia adik gitu mungkin ya. Kalau Dwi ke kakak apa harapannya? Lebih ya berarti lebih terbuka, lebih welcome sama adiknya. Berarti Dwi merasa Kak Dea ini nggak terbuka gitu sama Dwi. Memang nih ya Kak Dea yang merasa nggak terbuka sama Dwi. Ya lebih ke silent aja sih. Silent Ya ya yang menyebabkan silent apa? udah
sama apa sih hal yang ingin diketahui kali itu sama adiknya gitu. Adik harus tahu lah kalau kakak tuh kayak gini gitu kan. Enggak apa-apa. Gak tahu ya. Atau mau diluangkan dalam bentuk gambar, Iya. boleh? Oke. Nah di sini saya punya 2 kertas HVS. Nih mungkin Dwi sama Kak Dea bisa nih lukis apa sih hal yang pengen diketahui. Kak Dea tuh harus tahu aku nih kayak mana, kayak gitu. Sedangkan Kak Dea harus melukis apa sih yang diinginkan gitu. Ini lebih ke sifat atau terserah mau diwujudinnya ke benda atau apa. Harapannya yang terbesar sampai apa sih yang dipingin ketahui gitu. Kalau tulisan Gak apa-apa terserah apa yang mau diluangkan ke dalam kertas ini, gak apa-apa. Luangkan aja mungkin dia tuh pengen Kak dia tuh kayak gini habis tuh pengennya Kak dia tuh kayak gini, mungkin Kak dia sebaliknya Kak dia tuh kayak gini kayak gini. Ceritakan maksud makna dari gambarnya. Kamu Kak Dea dulu tadi dulu. Iya. Ya, mungkin bisa Kak Dea dulu. Kita cerita nggak maksudnya apa? Ya, nggak apa-apa, nggak boleh saling mentertawakan. Nanti aja sakit, nggak apa-apa. jadi ini harapannya dia kayak harus welcome gitu sama keduanya. Semoga ya itu kayak Oh, berarti mengalir aja terus ya. ya ini kayak ngobrol Oh, berarti pengennya saling ngobrol gitu ya. Berarti Kak Dea sama Dwi ini Kak Dea merasa sama kalau Kak Dea sama Dwi ini kurang dalam ngobrol gitu. Deep talk mungkin ya bisa ya. Kalau terus dalam maksud dari ini apa? Oh ini tanda panah. Oh, tanda panah. Berarti ini Dwi Kak Dea tuh berharap Dwi itu juga welcome sama Kak Dea. Mungkin apapun masalah yang dirasakan Dwi bisa menceritakannya ke Kak Dea. Karena kan di sini kan berdua di rantau ya kan. Pasti kan ya punya keluarga cuma satu sama lain gitu ya, jauh dari orang tua di sana kan di kampung. Pasti pingin gitu harus kasih tahu gitu apa yang kita rasakan, apa yang itu. Karena kalau kita mempunyai masalah, kalau kita menceritakannya ke orang lain itu akan membuat masalah kita lebih ringan gitu. Enggak pun dia bisa membantu menyelesaikan masalah kita, tapi kita bisa merasa hati kita tuh lebih ringan gitu ya kan. Kalau kita habis cerita ke orang pasti hati kita tuh lebih ringan gitu, lebih plong kayak gitu kan. Kalau dia boleh diceritakan maksud dari kamu juga kan, boleh. Apa nih maksudnya nih? Ada ini, ada orang, ada ini boleh ceritakan. kalau dari gambar ini mungkin lebih sama maksudnya tahu ya. Tapi kalau ini maksudnya kayak lebih quality time keluar untuk jadi biasa. Oh, berarti bikinnya jadi best kayak gitu ya. Ya terus Ini kan maksudnya nih kan gambarnya banyak gitu ya, ceria aja gitu, jangan ada berantem, capek tau berantem. berarti pengen lebih hubungannya sama kakaknya tuh lebih harmonis kayak gitu kan, lebih apapun masalah yang ada gitu kayak diceritakan, tapi kita harus dengan jangan tuh tempat pelampiasan gitu ya sih. Nah kayak gitu.
dia sendiri dari kan dari Dwi apa sih harapannya kayak gitu kan. Nah habis itu kayak gini, kalau untuk Kak Dea sendiri punya nggak sih masalah yang misalnya tuh yang pengen dibagi ke Dwi, mungkin bisa diceritain sekarang ke Dwi langsung. Mungkin masalah kan karena semester akhir gitu kan, ini lebih ke Ini cerita ke Dwi ya. jadi mengenai tugas akhir penelitian. Nah, ini penelitian itu mungkin ini meminta tolong kalau pas dari bulan-bulan yang ada di sekolah itu kan kita ya orang mereka kan libur. Iya. Nah, jadi Kalau dia sendiri kan data nih dari Kak Dea tuh pengen gitu mengharapkan bantuan Dwi gitu. Membantu Kak Dea dalam apalagi bentar lagi kan orang skripsi ya, apalagi orang KKN kayak penelitian gitu kan pasti pusing ya kan, lagi pusing-pusingnya kayak gitu kan. Nah Dwi punya nggak sih solusi untuk Kak Dea gitu untuk selain membantu gitu, entah mau bikin apa gitu ya, bikin untuk membantu Kak Dea meringankan tugasnya gitu. setelah mereka pulang Gimana nih maksudnya? kan tadi sebenarnya Kak Dia mau minta bantuan Iya. bikin di sekolah sana gitu untuk skripsinya, tapi ya tengok besok kalau dia pulang gitu. Berarti dengan respon ya akan dibantu gitu. Kalau dia sendiri apa sih pengen Kak, aku lagi ngerasain ini loh Kak gitu. Kan pengen dibilang gitu kan. Mungkin bisa untuk menghilangkan beban atau membuat habis ini setelah ini bisa perasaan ini tenang gitu. Permasalahan yang pengen tak dia tahu itu, yang pada terus tahu kalau aku lagi merasa ini, mungkin aku kemudian karena aku lagi merasakan ini dan lagi kayak gitu. Berarti lagi akhir-akhir ini lagi rasanya lagi tenang-tenang aja. Kan dari proses konseling kita ini kan udah terjadi beberapa saat yang lalu, dapat kita ambil nih kesimpulan nih apa yang harus kita lakukan setelah ini, apa yang oh ternyata dia kayak ini ya kayak gitu. Kan apalagi sama saudara gitu kan, berarti kita dapat nih tahu apa kesimpulannya ya dari Kak Dea. Mungkin bisa kasih tahu nggak sih apa sih kesimpulan yang Kak Dea dapat pada siang hari? Kalau dari pertama tadi ya kita bicara tentang tentang moodnya juga, terus kayak kesukaannya juga. Mungkin ya dari yang udah dibahas dan satu sama lain tadi, kita tuh harus saling melengkapi gitu ya, satu sama lain. Terus kita nggak se-treatment untuk kalau misalnya ada apa-apa iya dibilang gitu, jangan diam gitu. Terus tuh kalau misalnya kan di kos ini kan nggak ngapa-ngapain kadang gitu kan, pergi jalan-jalan gitu lah kan, Quality time ya. ya mana gitu kan, jalan-jalan terus itu di situ ya balik ya jadi lagi kayak gimana Ya, berarti pembawaannya di kos ini bisa kan sebagus itu suasananya ya. ya. Kalau dari dia sendiri nih apa sih kesimpulan yang bisa diambil dari kos ini Kak Dea?
dari situ kan bisa kita dapat simpulkan ya, kalau kita tuh biar membangun hubungan yang lebih bagus gitu, lebih harmonis gitu antara kakak dan adik itu, kita harus saling terbuka, harus membawa suasana yang di luar itu udah biar aja di luar, apapun yang kita rasakan di luar biar aja di luar, yang kita bawa ke kos, yang kita bawa ke dalam itu kita bawa dengan hati yang senang. Habis itu kalau misalnya kita punya masalah di luar, mungkin kita bisa sharing ke saudara kita, ke kakak atau ke adik kita gitu ya kan. Habis itu kita bisa berbagi gitu suka duka gitu, apa yang kita rasakan. Habis itu memang quality time kan antara saudara itu perlu ya kan, untuk mungkin dari quality time itu entah kita pergi jalan-jalan, pergi makan, itu bisa memunculkan deep talk gitu ya. Sebelumnya udah pernah deep talk belum? Pernah. Nah, mungkin gak pernah ya kan. Mungkin habis ini ya bisa mungkin deep talk lagi ya, ceritakan apa sih yang harus dibangun gitu. Tadi Kak Dea pun juga tadi sebelumnya ya punya harapan untuk lebih gercep gitu ya kan Kak Dea. Aku tuh juga pengen Kak Dea tuh lebih, jangan lo dibawa masalah di luar itu ke dalam kayak gitu kan. Kayak gitu ya, mungkin habis mungkin proses konseling kita sampai di sini. Apakah ada rasa yang lebih bukan rasa gitu, saya ini perasaan belum selesai atau apa gitu, apa cukup dan sudah merasa cukup ya. Mungkin di lain waktu kalau misalnya ada apa masalah lagi antara keluarga, mungkin kita sharing ke konselor gitu ya, untuk membantu penyelesaian masalahnya. Terima kasih Kak Dea.